Gus Dur, yang kita kenal santai dan penuh humor, ternyata pernah membentak dengan keras Habaib di istana. Ini bukan gosip. Dr. Marsilam Simanjuntak, mantan sekretaris kabinet, bersaksi langsung. Saya tanya sama Gus Dur, Habaib itu apa? Beliau ketawa sedikit bilang, Habaib itu jamaknya Habib. Apa benar apa enggak, saya tidak tahu. Saat itu saya mendampingi beliau. Semula Presiden Gus Dur menolak untuk menemui mereka yang berdemonstrasi di depan istana, memakai jubah dan sorban, lengkap dengan menyandang pedang dan kelewat. Karena mereka berkeras tidak mau bubar sebelum diterima Presiden, atas bujukan beberapa pejabat, antara lain Sekretaris Militer dan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan, Gus Dur mau menerima. Tapi dia membatasi, hanya untuk 5 menit, begitu permintaan Gus Dur. Setelah diterima, para habaib itu duduk di depan meja Presiden, mereka bergantian bicara. Lalu Gus Dur mengingatkan bahwa waktu yang diberikan hanya 5 menit, dan itu sudah habis. Ketika masih ada yang memaksa untuk minta giliran berbicara lagi, langsung Gus Dur berdiri dari kursinya dan membentak, "Keluar!" sambil menunjuk ke arah pintu. Suaranya luar biasa lantangnya sampai terdengar keluar ke seluruh ruangan dalam istana. Sumpah mati, baru sekali ini seumur hidup saya mendengar bentakan sekeras itu. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Kalau orang berpikir kan begini ya, ketika orang membuat suatu tag, suatu tag itu katakan dilarang. Itu kalau bukan urusan ibadah, itu harus tanya mengapa dilarang. Nah, gitu loh. Itu ada sebabnya. Berarti ketika sebab itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu cara berpikirnya. Jadi ya ini di usul fikih kan ada. Yaduru ma'ilatihi. Al hukmu yaduru ma'ilatihi. Jadi misalnya orang tidak boleh buat patung karena nanti dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, nanti dimintai roh kan gitu. Nah, itu kan urusan muamalat, urusan budaya. Dan kenapa Rasul itu melarang? Maka itu ditanya, kenapa waktu itu kok dilarang? Oh, karena dulu pengkultusan, ya terus ibadah kemudian disembah. Nah, kalau itu sudah ada hanya untuk hiasan aja, ya boleh. Mau kayak gitu kok sampai ada kelompok yang atas nama Islam mencari patung. Wah, itu itu yang kelompok yang Wahabinya itu, bukan dari Wahabi itu. Wahabinya itu belum Wahabi yang tercerahkan. Saya kan Wahabi juga tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari Gus Dur? Yang pertama dalam konteks kita, keindonesiaan kita, dan yang kedua dalam konteks keislaman kita. Ini saya bertanya pada murid langsungnya, MLGD, murid langsung Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah sahabat sekalian, ini saya temukan video sudah diupload 3 tahun yang lalu. Seorang tokoh Kiai pengasuh pondok pesantren An-Nur Surabaya. Beliau adalah Kiai Haji Imam Ghazali Sa'id. Dan beliau berasal dari kota Madura Sampang. Nah kalau kita melihat latar belakang beliau dibesarkan dari kalangan NU yang berbasis pendidikan itu di pondok-pondok pesantren. Ternyata kalau kita lihat bagaimana cara pandang beliau, ideologi beliau tentang Islam, ini sebetulnya sama saja dengan beberapa kiai-kiai yang saat ini melihat Islam itu, ya kita katakan Islam yang kaku lah. Bahwa kebanyakan kalau kita hanya berbasis pondok pesantren itu, kita masih kaku di dalam menjalankan keislaman kita di Indonesia. Seperti halnya Kiai Haji Imam Ghazali Sa'id ini juga sama. Beliau sangat kaku sekali, bahkan menganggap pemerintahan Indonesia ini juga masih dalam konteks harus berbasis syariah. Artinya beliau sangat setuju ketika ada narasi Indonesia harus dirubah menjadi khilafah. Kemudian di video ini beliau menceritakan bagaimana perjalanan ideologinya, mulai beliau menceritakan komunitasnya di mantan-mantan organisasi Masyumi, kemudian juga beliau kenal dengan Ikhwanul Muslimin, kemudian juga dengan kelompok-kelompok Wahabi. Kelompok dan komunitas tersebut sempat membentuk cara berpikir dan ideologi beliau.
pada akhirnya setelah beliau bertemu dengan Gus Dur, disitulah baru Kiai Haji Ghazali Said ini betul-betul menemukan bagaimana cara menjalankan keislamannya di Indonesia. Nah, ini podcast yang sangat menarik sekali kalau kita kaitkan dengan konteks polemik yang berkembang saat ini di Indonesia. Kemudian juga bagaimana klan yang sering kita bicarakan, yaitu klan Ba'alawi ini, mereka masih menerapkan cara-cara Islam yang cenderung simbolis. Bagaimana klan Ba'alawi ini sangat kaku sekali di dalam menjalankan keislaman di Indonesia, seperti adanya pelarangan toa di masjid-masjid. Kemudian bagaimana ketika Kang Deddy Mulyadi membangun patung-patung yang secara substansialnya itu tidak bertujuan untuk disembah. Kemudian tidak hanya itu, mereka klan Ba'alawi ini mendoktrin orang-orang Indonesia agar cara berpikir keislamannya itu seperti mereka. Nah, kita tahu bahwa Gus Dur adalah guru bangsa. Bagaimana Gus Dur ini bisa mengkombinasikan syariat-syariat Islam di dalam konteks Indonesia yang majmuk dan plural. Sehingga kita tahu bahwa apa yang diperjuangkan Gus Dur itu adalah Islam yang bisa diterima semua kalangan. Nah, sehingga saat ini masih banyak ya santri-santri Gus Dur, orang-orang yang pernah dekat, orang-orang yang banyak belajar terhadap Gus Dur ini, ada banyak. Salah satunya adalah Kiai Haji Imam Ghazali Said asal Madura ini. Perlu kita banyak belajar terhadap beliau. Kalau orang berpikir kan begini ya, ketika orang membuat suatu tag, suatu tag itu katakan dilarang. Itu kalau bukan urusan ibadah, itu harus tanya, mengapa dilarang? Nah, gitu loh. Itu ada sebabnya. Berarti ketika sebab itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu cara berpikirnya. Jadi ya ini di usul fikih kan ada. Yaduru ma'ilatihi. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Jadi misalnya orang tidak boleh buat patung karena nanti dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat, nanti dimintai roh kan gitu. Nah, itu kan urusan muamalat, urusan budaya. Dan kenapa Rasul itu melarang? Maka itu ditanya, kenapa waktu itu kok dilarang? Oh, karena dulu pengkultusan. Ya, terus ibadah kemudian disembah. Nah, kalau itu sudah ada hanya untuk hiasan aja, ya boleh. Oh, kayak gitu kok sampai ada kelompok yang atas nama Islam mencari patung. Wah, itu itu yang yang kelompok yang Wahabinya itu, bukan dari Wahabi itu. Wahabinya itu belum Wahabi yang tercerahkan. Saya kan Wahabi juga tapi seperti tercerahkan. Jadi Wahabi yang tercerahkan itu pada akhirnya ke liberal. Pak Imam, ini terakhir. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Gus Dur? Yang pertama dalam konteks kita, keindonesiaan kita, dan yang kedua dalam konteks keislaman kita. Ini saya bertanya pada murid langsungnya, MLGD, murid langsung Gus Dur. Untuk Indonesia yang terpenting, Indonesia itu dengan alasan apapun, Indonesia tidak boleh pecah. Alasan apapun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya itu tercapai, kita sebagai Muslim, maka perjuangkan untuk memberlakukan bagian-bagian syariat Islam adalah diambil substansinya, bukan diambil teknisnya. Nah, agar ini tidak menjadi masalah, harus diambil teknisnya. Karena Indonesia itu rumah kita bersama. Kita tidak boleh pecah. Maka Islam yang kita ini kan, bahasa lainnya itu jangan memformalkan hukum Islam. Formalisasi hukum Islam itu hanya untuk Islam. Jangan diformalkan menjadi hukum nasional. Nah, itu yang saya ambil dari Gus Dur. Sebab kalau enggak, ini bahaya. Dan itu pun juga harus diterapkan dalam bidang politik. Makanya Gus Dur itu membuat PKB. Nah, di antaranya PKB itu tidak begitu Jadi Islam itu sebagai ruhnya, substansinya yang akan kita perjuangkan. Sebab kalau tidak, dan itu yang mempengaruhi misalnya Pak Mahfud MD, yang muridnya Gus Dur juga kan. Itu kalau kita sudah berbicara formalisasi, baik di tingkat lokal misalnya di daerah, perda segala macam, itu memang rentan. Pasti jadinya bermasalah. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Tetapi bukan berarti kita terus diam membiarkan sekularisasi merajalela, tidak. Tetapi bagaimana Islam tetap kita enak, orang menjadi Islam yang orang lain tidak merasa terancam.
Nah, tetapi Islam tidak membuat orang lain takut. Nah, itu sebetulnya inti yang diajarkan Gus Dur pada saya dalam konteks keindonesiaan kita. Dan saya secara teknis itu melakukannya. Contoh begini, ketika saya jadi ketua FKUB itu kan banyak untuk teman-teman di NTT, teman-teman di Bali, dan kebetulan saya punya murid di sana. Itu kan orang sana itu kalau izin masjid kan susah. Saya ke sana. Sana siapa ini tokohnya? Ya kita datangi Suwani lah, yang namanya tokoh-tokoh Kristen. Tapi rekomendasi tetap dari Surabaya. Nah, gitu. Kan Surabaya kan teman saya. Nah, siapa? Misalnya Katolik, siapa tokohnya? Kan Katolik itu punya jaringan. Yang Protestan, yang misalnya GKI misalnya siapa di sana. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Romo, ya selesaikan ya Pak sampean yang ada di sana ya. Enggak, dia mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin di telepon atau di WA ya. Wah itu orang bagus ini. Nanti kalau sampai mempersulit masjid di sini dipersulit gereja. Padahal saya nggak sama sekali saya seperti itu. Saya tahu karena saya. Nah terus sampai di sana, langsung itu, ini Pak Yayu katanya, ini siapa yang tokohnya? Ini santri saya. Tapi lagi, jadi yang sana memang alumni Anur kan. Terus akhirnya ketemu, terus ini langsung panggil ya Kemenaknya. Kemenaknya itu kan orang NTT orang Kristen sana. Panggil ini langsung ya. Terus keberatannya apa? Keberatannya itu apa? Kalau di sana itu kan setiap 500 meter ada gereja. Terus dia buat kayak nang ini kan? Setiap 500 meter orang musola. Wah, itu kan pakai ini ada. Apa Pak sebabnya itu kok keberatan? Nah itu Pak Yai katanya. Apa? Ya kamu ngomong itu loh kalau pagi-pagi itu loh, masih malam itu. Itu terus teriak-teriak itu katanya. Teriak-teriak itu ada itu. Nah, terus saya udah gitu pakai toa lagi. Akhirnya saya bilang jemaah di situ, saya parani itu. Sudahlah, gak usah ini. Kan kita ini harus sadar. Kalau kita ini minoritas, sadarlah dirinya minoritas. Minoritas kok bergaya mayoritas itu. Ya, walaupun kita di Indonesia nggak ada minoritas, tapi kan sadar. Nah, itu gimana ya? Ya gak usah pakai itu, pakai diri dalam aja. Untuk apa sih orang tetangga-tetangganya Kristen kabeh? Ya itu. Dan biasanya kan alasannya kayak gitu, syiar kayak gitu. Iya, itu sama. Waduh, kalau di Surabaya kan sering saya menyelesaikan itu. Tapi akhirnya orang menerima, nggak masalah. Artinya kita itu dengan pola seperti itu, ya ilmunya asalnya itu pikirannya kan dari Kristus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya harus ini sudah merupakan, kalau dalam bahasa kitab kuning, hadhihi min ziyadati gitu. Ini tambahan saya. Kalau teknis itu kan sudah saya sendiri. Tapi usulnya itu dari sono. Pokoknya itu dari sono. Yang furuk-furuk teknis itu udah ada min ziyadati. Tambahanku. Iya, jadi itulah yang saya dan saya sekarang ini saya sedang dekat, ya mulai proses dekat sama teman-teman yang dihukum oleh Densus 88. Nah, diantaranya adalah yang sekarang kemarin saya diundang di Pemkot, itu bertemu di Surabaya ini ada 15 yang sudah dihukum ya. Di antaranya tokohnya itu adalah namanya Abu Fida. Abu Fida namanya Saifuddin Umar. Bapaknya kan polisi, orang Polda. Dan itu alumni YIN itu. YIN sini. Surabaya. Alumni hanya setahun di sini kan. Terus masalahnya dia itu hanya setahun, coba lulus. Terus ke Timur Tengah dan ketemu sama tokoh-tokoh. Lah, sekarang saya harus harus berkomunikasi dengan mereka. Wah, kemarin itu saya ini sudah senang mereka ketemu. Bagaimana Pak? Apa bukan pemerintahan? Pertanyaannya kan begini, apa pemerintahan ini bukan tauhid? Gitu. Nah, harus kita beri pencerahan. Dan itu harus kita dekati tanpa harus dapat dana dari funding, tidak. Kalau saya tidak, sebenarnya dekat saja sama saya. Nanti dia tak suruhkan, dia kan sudah S2, suruh masuk aja di UIN. Nah, katanya dia rencananya mau masuk. Ya, ini harus kerjasama. Orang-orang begini kan harus dirangkul. Jadi yang saya yang saya temani ini tidak hanya yang liberal, yang tidak yang fundamentalis ini juga teman-teman saya. Liberal itu maksudnya ditujukan ke siapa? Ke saya. Ya diantaranya. Saya baru ngerti itu yang Pak Imam dulu sempat mengatakan, Mas Inung, kita ini
nggak bisa nggak berkomunikasi dengan kelompok-kelompok radikal. Mereka itu sebetulnya bisa loh kita moderasikan, tapi kita juga harus membuka diri untuk berdialog. Iya, nanti bisa itu bersama saya, atau mungkin nanti kita undang itu. Saya sudah punya. Iya. Dia kalau di Surabaya, iya. Saifuddin Umar ini atau Abu Fida terkenalnya, itu adalah orang ini tunduk ini, yang lain-lain. Dia tokoh. Dan dia sekarang dekat dengan saya. Oke. Jadi sekali-kali kita ngobrol-ngobrol, ya harus tahu situasi lah. Iya. Status situasi itu maksudnya kalau ngomong sama situ, jangan cerita kuburan. Iya. Nah, bagi mereka kuburan itu syirik. Iya, syirik lah, kan ruwet kan. Gak usah ngajak tahlilan. Ya, gak usah ngajak tahlilan. Ya kita harus tahu situasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti ya nggak usah lah kita saya tidak peduli apakah ono biaya dari radikalisme ya. Deradikalisasi. Nggak perlu. Bagi saya nggak perlu. Saya model perjuangan di Gus Dur aja. Tergantung kepada funding lah. Kita berjuang itu mau dihargai oleh negara, terserah, nggak dihargai juga nggak apa-apa. Ini studio ini juga nggak ada dari funding sama sekali loh. Jangan tanya sama Teguh, bantingan DWD nih. Nah, maksud saya kita itu berjuang itu memang bukan karena sesuatu, tapi itu berdasarkan keyakinan kita. Jadi kalau ada itu efek samping saja. Efek samping. Pokoknya nggak sampai efek depan ya. Baik. Terima kasih Pak Imam. Saya senang sekali. Saya lama penasaran karena Pak Imam pernah mengatakan sesuatu ke saya seperti itu. Saya dulu radikal, gara-gara Gus Dur kemudian saya bisa menjadi Muslim yang moderat. Dan itu kemarin saya sampaikan juga kepada Abu Fida dan di sana. Jadi banyak tokoh-tokoh teman-teman itu, bahwa diantaranya yang membawa saya seperti ini dan saya bisa dekat dengan siapapun adalah Gus Dur. Saya sampaikan waktu itu. Bagaimana reaksinya? Oh gitu ya. Kita di kamar-mari ngobrol ya Mas. Iya, dan dia pengen tahu juga akhirnya bagaimana sebetulnya Gus Dur. Iya. Karena mereka menurut Gus Dur itu orang yang sudah di luar. Udah di luar. Iya. Nggak hanya luar biasa, itu udah di luar Islam buat mereka itu. Terus dia ini masih terus berkomunikasi dengan saya, dan mungkin saya nanti bisa kalau kita ajak ngomong-ngomong. Iya. Saya juga penasaran, pengen ketemu, pengen ngobrol. Pengen ngobrol aja, saya nggak punya intensi apa-apa. Iya. Agar nanti barangkali memang harus kita dekati. Karena dia bilang begini, yang begini ini kita itu gurunya internet. Nah itu. Gurunya itu internet dari pertemanan. Jadi saya ingin berteman dengan jenengan. Nah, ya kan saya beri wawasan kan. Bagaimana di Saudi, bagaimana di Mesir. Saya beri wawasan. Kapan-kapan deh kalau Pak Imam ini ketemu gitu, saya di WA saya meluncur. Iya. Saya akan datang.